konferensi akademik siswa saya pada semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Dan juga terima kasih kepada orang tua saya yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan saya presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya pada semester 2 ini yang berjudul Nada Bercerita. Pertama-tama saya akan sampaikan dulu daftar isinya. Yang pertama itu adalah pelajaran yang diminati dan dikuasai, lalu yang dan beserta alasannya. Lalu yang kedua adalah pemilihan topik. Yang ketiga adalah faset pertama yaitu explanation. Yang keempat adalah faset kedua yaitu application. Yang kelima adalah faset ketiga yaitu self knowledge. Lalu akan ada refleksi terhadap sikap belajar dan dilanjut dengan sesi pertanyaan. Pelajaran yang diminati. Pada konferensi akademik siswa kali ini saya memilih musik karena musik adalah cara terbaik saya untuk mengekspresikan diri dan melepaskan emosi. Selain memberikan ketenangan, musik juga merupakan hiburan saya sehari-hari di tengah kesibukan. Saya merasa saya memiliki ketertarikan dan bakat di bidang ini dan saya ingin mengembangkan potensi saya melalui musik. Melalui musik juga, saya ingin menginspirasi orang orang lain untuk melakukan apa yang mereka suka. Topik yang dipilih. Saya memilih topik bebas, yaitu pembuatan lagu. Karena saya tertarik pada seni dan ekspresi diri melalui musik. Lagu tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media saya untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pesan-pesan yang bermakna. Dengan membuat lagu, saya dapat mengekspresikan diri lebih luas. Explanation. Untuk explanation, saya bagi jadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana nada bisa bercerita. Eee, pada pembuatan lagu kali ini, saya lebih fokuskan kenapa, orang itu bisa merasakan dan mendengarkan lagu seakan-akan mereka, mempunyai pengalaman tentang lagu itu, gitu. Jadi, ternyata musik itu memiliki kekuatan untuk mengkomunikasikan emosi secara nonverbal. Beberapa alasan mengapa lagu terasa bermakna bagi pendengar itu, karena yang pertama ada psikoakustik. Psikoakustik itu ketika otak kita merespon interval nada, dinamika, dan tempo dengan asosiasi asosiasi emosional. Jadi terhubung dengan emosi kita. Lalu ritme dan harmoni. Ritme dan harmoni itu dapat menstimulasi reaksi yang mirip dengan pengalaman nyata. Misalnya ritme cepat, tegang, nada minor itu sedih. Lalu musik bersifat asosiatif, mengingatkan kita pada pengalaman pribadi. Jadi musik itu ada semacam relatable-nya sama kehidupan kita. Misalnya saya mendengar lagu Sal Priadi yang berjudul Besok Kita Pergi Makan. Maknanya kan tentang dia mau apresiasi orang yang dia sayangi dan ngajak ngajak jalan gitu. Nah, itu sama seperti saya misalnya mau ngajak kakak saya jalan karena sibuk mulu gitu. Nah, jadi ada relatable-nya. Lalu saat kita mendengar musik, kita tidak hanya mendengar, tapi kita merasakan. Lagu menjadi bahasa alternatif ketika kata-kata gagal. Application.
Aplikasi yang saya lakukan pada kasus kali ini, yaitu menciptakan lagu sebagai bagian dari eksplorasi saya. Izinkan saya menyanyikan sedikit. Oke. Lagu ini berjudul Kaulah Asmaraku. Entah kenapa perasaan ini ada, ini datang dengan tiba-tiba. Pun tak tahu maupun merasakan saat yang telah tiba. Mungkin ini adalah yang bisa masa-masa sulit bagi kita berdua. Pada akhirnya aku pun putus asa. Ku coba bertanya, namun kau aku tak tahu kamu maunya apa dan bagaimana. Kau inginkan orang yang bukan aku di sini yang selalu menemanimu. Semua yang kulakukan tak pernah cukup untuk penuhi kemauanmu. Hingga saatnya kini ku harus melepas dirimu, meski ku rasa kaulah asmaraku. Jadi lagunya ini bermakna tentang seorang laki-laki yang banyak menaruh effort pada seorang perempuan, tetapi perempuan itu tetap ingin yang lain. Seperti itu. Lanjut. Seperti itu. Saya apa cowoknya? Oh, belum ke share screen-nya. Wah, dari tadi belum selesai. Udah. Dimatiin. Lanjut ke fase ketiga, yaitu self knowledge. Di sini saya bagi jadi dua, yaitu strength dan weakness saya selama belajar musik. Untuk strength, yang pertama, saya cukup mudah paham musik. Lalu yang kedua, saya itu otodidak. Sebenarnya saya nggak kurang tahu ya ini suatu kelebihan atau tidak, tapi melalui otodidak saya itu menjadi lebih kuat feeling dan telinganya dibanding teorinya. Lalu yang ketiga, saya menyukai tantangan. Seringkali di semester 2 ini, ketika saya belajar dengan Bu Sarah, itu saya sering sekali meminta tantangan. Lalu jika saya menyelesaikan dengan baik, saya dapat mie ayam dari Bu Sarah. Lalu yang kelima, itu saya cukup percaya diri dalam musik. Yang keenam, saya lumayan cepat dan mahir dalam membuat lagu. Untuk weaknessnya, yang pertama ini dari Bu Sarah, yaitu tidak bisa diam. Lalu yang kedua, saya cukup susah menyesuaikan diri dengan untuk belajar dengan guru yang kurang cocok. Jadi misalnya saya pernah mengikuti ekskul musik gitar di sini,
dan kurang cocok dengan gurunya, sehingga saya jadi kurang paham teorinya. Tapi ketika saya belajar dengan Bu Sarah, alhamdulillah lebih lancar. Lalu ada lanjut ke refleksi, yaitu saya bagi juga menjadi strength dan weakness saya selama 1 semester ini. Yang pertama, untuk strength-nya, saya memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Selama semester ini saya lebih banyak riset dibanding semester sebelumnya. Lalu yang kedua, saya cukup lebih teratur dalam pengerjaan tugas, pekerjaan rumah dan lain-lain. Lalu yang ketiga, saya cukup percaya diri secara sosial. Untuk weakness, yang pertama, saya masih sering terdistraksi dengan berisik di kelas misalnya gitu. Kadang itu lumayan mengganggu saya gitu. Lalu yang kedua, saya terlalu overaktif yang kadang membuat saya lelah dan mudah stres. Lalu yang ketiga, emosi saya masih mudah terpengaruhi, terutama saat stres, dan seringkali kelempar ke orang lain. Lalu yang terakhir adalah kadang saya pada semester ini terlalu fokus dengan hasilnya dibanding proses belajar. Pada semester sebelumnya saya lebih banyak mencoba memahami, tapi semester ini saya merasa bahwa saya lebih banyak nggak apa-apa lah, yang penting hasilnya bagus. Lalu untuk rencana tindak lanjut, karena menurut saya kelemahan saya pada semester ini itu lebih ke pengaturan diri dan kegiatan saya. Saya ingin mencoba untuk lebih banyak memperhatikan badan sendiri dengan makan lebih baik dan tidur lebih teratur. Juga mengurangi kegiatan-kegiatan agar tidak kewalahan. Karena seringkali kewalahan itu membuat saya mudah marah dan seringkali saya banyak mengeluh. Saya akan mencoba untuk tidak melempar emosi saya ke orang lain. Lalu yang diharapkan dari orang tua hanya ada satu, yaitu support dan waktu. Lalu yang diharap selain itu sudah cukup. Makasih, terima kasih Mama dan Papa. Lalu yang diharapkan dari guru itu yang pertama, menyediakan pelajaran yang lebih interaktif, karena seringkali untuk pelajaran yang banyaknya mencatat saja itu cukup membuat saya ngantuk. Lalu yang kedua, ekskur yang tidak berdurasi 1 tahun, karena saya orangnya lebih suka explore, jadi kadang kalau kurang cocok malah tidak maksimal gitu jadinya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Rasya. Kita beri applause dulu untuk Rasya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing Rasya, Bu Sarah, untuk memberikan pertanyaan maupun komentar. Silakan Bu Sarah. Ya, kalau dari Ibu ya rasa itu kalau misalnya nggak kurang kan untuk presentasi hari ini apa ya, itu buat Ibu cara kamu cukup, cara kamu mempresentasikan di depan juga udah cukup. Paling nggak ada sih kalau dari saya, Bu. Saya udah ya bagus lah gitu. Terima kasih Rasa ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bimbingannya juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Ayu sebagai pemimpin. Ya, oke. Saya apresiasi dulu lagunya, enak banget. Saya langsung tahu begitu dengar. Itu lagunya maknanya dalam, nadanya juga isi-isi. Jadi benar-benar kalau kamu mungkin sudah berkarya nanti
kayaknya sih lagunya lagu keras ya. Iya. Enak, suara kamu enak udah pasti. Terus lagunya juga gampang didengar dan langsung tek gitu ke ini ke Hmm. hati pendengar. Bagus, kamu mungkin kemungkinan besar punya bakat di sana ya. Gitu. Eh, karena ibu harus memberikan masukan tentang presentasi. Untuk ibu, slide presentasimu tulisannya terlalu kecil, Oh iya. walau kamu mengantar dengan baik. Jadi sebenarnya tulisan kecil itu jadi nggak bermasalah sebenarnya pada saat kamu mengantar slide dengan baik. Kamu sudah melakukan itu. Jadi kamu mengantar dengan baik kayak sebelum kamu buka satu slide, mata audiens tuh langsung lihat slide kan, ih lucu banget sih. Tapi kamu ngomong gitu sebelum sebelum kita sempat membaca yang kecil itu dan membuat kita ruwet gitu. Kamu ngomong duluan, nganter gitu slide-nya. Jadi sebenarnya tulisan kecil akhirnya jadi nggak apa-apa gitu selama si presenternya mengantar dengan baik. Dan itu sudah kamu lakukan dan itu berhasil. Setelah itu kamu mempresentasikan slide-mu dengan sangat baik karena kamu mainkan lagumu sendiri. Itu jadi benar-benar menambah presentasimu itu jadi luar biasa ya. Double wow gitu. Karena ada langsung presentasi dengan keahlianmu. Itu sih. Jadi bagi ibu mungkin pengen nanya berapa lama lagu ini diciptakan dan bagaimana prosesnya? Sebenarnya lagu ini tuh bukan diciptakan dengan saya sendiri saja, juga diciptakan dengan kakak saya. Lagu ini sudah ada dari April 2020. Oh, udah lama. Sebenarnya udah lama. Oke. Jadi bukan lagu kamu mau ciptain sendiri. Nggak fullnya saya. Proses penciptaannya gimana? Proses Lama penciptaannya nggak? Langsung jadi aja gitu. Lumayan cepat jadinya karena kakak saya sakit hati. Karena kakak saya sakit hati itu jadi lagu gitu. Kakak saya gitu. Oh gitu, jadi langsung aja main gitu, main dapat nadanya langsung jadi. Iya, emang dari dulu saya sama kakak saya tuh kalau ciptain lagu itu lumayan cepet bisa. Gitu. Ya Oke. prosesnya sih emang mungkin gimana suasana hati juga kali gitu. Tuh. Karena kamu biasanya juga pencipta lagu tuh dia ini aja gitu merekam semua kejadian dalam hidupnya dalam sebuah lagu. Iya. Jadi kalau dia udah dapet, wih, kesel atau apa jadi lagu tuh. Emang cara mereka berkomunikasi itu lewat lagu ya kalau pencipta lagu tuh. Ya oke. Jadi emang membuktikan bahwa kamu memang berbakat di bidang itu. Nggak bisa dipaksain kan ciptain lagu ya. Seperti orang ngomong aja gitu. Kalau bagi pencipta lagu ya ngomongnya pakai lagu. Mungkin dia nggak fluent dalam berbicara. Makanya saya bilang pada saat kamu presentasi yang sangat berhasil adalah saat kamu memang membuktikan komunikasimu lewat lagu dan itu yang membuat presentasimu wow. Masih Bu. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bu Rati selaku orang tua. Terus dioperasi ya. Alhamdulillah ya. Ini ya cukup berbakat ya. Maksudnya kalau saya lihat gitu dari lagunya juga tadi kan ya kata Bu Ayu tadi ya isi gitu ya di ini gitu. Jadi kita langsung ikut bisa ini gitu ya. Cuma tadi aja kalau misalkan kalau dari presentasi seperti Bu Ayu bilang benar hanya ucapan aja harus lebih lugas sedikit gitu ya, jangan terlalu terburu-buru. Masukan dari makasih cuma itu aja. Sebenarnya hebat. Makasih. Terima kasih Bu Rati. Iya, karena waktunya juga sudah habis ya Rati. Bisa ditutup langsung presentasi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu guru yang dan penguji dan pembimbing saya. Terima kasih sudah membimbing saya selama KS ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Ini saya fotoin Bu Sarah. Bu Sarah gimana fotonya? Yang Gila. keluar dulu ya Bu. Mau pesen dulu. Bu, pose ya. Pose ya Bu. Yang bagus Bu posenya Bu.
Kan orang tua jarang-jarang Gitu ya. jarang hadir. Sini. Nah, Gini. Kata-kata. Nah. Iya. gini. Berfoto bersama calon artis. Artis Indonesia. Formal ya. Bisa. Yang formal ya. Berarti. Oke. Oke. Terima kasih. Keren. Enakan selesai lagi dong. Buat sekolah. Sekolah. Ada yang biasa. Hari belajar di sekolah. Ada Yang ceria gitu. Saya.